Kak, Iya, Dek. lagi ada kerjaan? Iya, ini ngerekap data. Oh, Bentar. Kamu kok rapi-rapi banget? Iya. Mau kemana? Adek mau jalan-jalan sama pacar adek. Jalan-jalan sama pacar kamu. Iya. Dek, kamu itu jangan jalan-jalan terus sama pacar kamu. Kamu itu harus kenalin pacar kamu sama kakak. Iya kak, tenang aja. Adek masih nunggu waktu yang pas untuk memperkenalkan pacar adik sama kakak. Nunggu waktu yang pas gimana? Kakak kan udah bilang, kakak itu pengen kenalan sama pacar kamu. Terus baru kita bahas lamaran. Hah? Bahas lamaran? Iya, Dek. Kamu kok kaget kayak gitu? Kok tiba-tiba kakak ini membahas tentang lamaran kak? Umur kamu ini kan udah dewasa. Umur kamu ini udah matang dan udah siap untuk menikah. Emangnya kamu nggak punya niatan serius sama pacar kamu? Punya kan? Iya punya sih. Nah, itu poinnya. Cuman apa boleh kak adek itu melamar pacar adek tapi usia adek 26 tahun? Kakak kan barusan sudah bilang sama kamu, Dek. Ya pasti boleh lah, Dek. Kamu ini gimana sih? Eh 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 ya udah kalau kayak gitu. Adek mau ngenalin pacar adek sama kakak. Tapi beneran ya, adek ini diperbolehkan untuk melamar dia? Iya, Dek. Kakak itu serius. Kamu gini gimana sih? Kok masih tanya lagi sama kakak? Ya, adik kan cuma memastikan aja, Kak. Ya udah, hari ini setelah adik jalan-jalan, adik bakal langsung bawa pacar adik ke sini. Iya, jangan hari ini juga, Dek. Hari ini itu kakak sibuk banget. Kalau kamu mau ngenalin pacar kamu sama kakak, besok kakak tunggu. Besok kakak itu free, nggak ada kerjaan. Gimana? Oh, Bisa nggak? iya ya, Kak, ya, Kak. Bisa. Jangan sekarang. Nanti adik sekalian mau bilang sama pacar adik kalau besok adik bakal ngenalin dia sama kakak. Nah, bentar. Ya udah, kalau kayak gitu, adik langsung berangkat ya. Soalnya adik sudah janjian, takutnya adik terlambat. Iya, kamu hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Iya, Kak. Yaudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahagia banget. Wah, aku nggak nyangka kakak langsung ngomong seperti itu sama aku. Aku nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus bilang nih sama pacar aku. Jarang banget aku ngelihat adik aku sebahagia itu. Ya, mungkin benar. Dia di usia sekarang yang sudah beranjak 26 tahun. Dia itu sudah siap untuk menikah, sudah siap untuk membangun keluarga. Aku yakin kalau adik aku itu pasti bisa menjadi kepala keluarga yang baik nantinya. Semoga aja jalan kamu atau masa depan kamu itu selalu bahagia ya, Dek. Udahlah, aku mending lanjutin ngerekap data bulan kemarin. Ini soalnya masih belum kelar-kelar. Ya udahlah, mending sekarang aku langsung berangkat ke tempat janjian aku sama Mas Danang. Mas Danang bilang kalau sekarang ada acara katanya. Aku kira ada acara apa, ternyata mau ngajak aku jalan-jalan. Ya udahlah, mau gimana lagi? Punyanya baju ini, lagian Mas Danang juga alhamdulillahnya dia tuh nggak pernah menuntut apa-apa. Dia juga selalu menerima aku apa adanya. Ya walaupun mungkin keadaan aku ini ya berbeda jauh sama perempuan-perempuan zaman sekarang. Cuman Mas Danang selalu nerima aku. Aku bersyukur banget punya pasangan kayak Mas Danang. Ya udah kalau gitu, mending aku berangkat sekarang aja. Takutnya Mas Danang udah ada di sana dan nungguin. Kasihan, di sana kan juga panas tempatnya. Ya udah deh. Sayang,
Iya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ternyata kamu udah nunggu di depan. Iya sayang. Soalnya kan kalau aku nggak nungguin di depan gini, kamu biasanya marah. Sayang, kamu nih kok lama banget sih kayak gitu biasanya. Iya, aku marah kayak gitu karena aku ini bad mood. Ya kalau sekarang nggak kira marah lah aku. Iya sayang. Tapi ngomong-ngomong, kamu ini mau makan apa? Soalnya kamu bilang, oh ya udah sayang, kamu nanti ikutin aku aja. Makanan yang kita mau makan ini pasti enak. Kamu bilang kayak gitu kan? Iya sayang, aku itu mau ajak kamu ke Papa Pizza sayang. Aku pengen ngegrill di sana sayang. Oh, Soalnya aku tuh udah lama nggak ngegrill. Mungkin sekitar 3 bulan deh. Kamu nggak pernah ajakin aku ngegrill. Yang masak-masak sendiri gitu? Iya betul. Oh iya. Kita udah lama ya kayak gitu ya. Kapan hari kan? Kita ini biayanya 500.000 ya kalau nggak salah. Iya sayang. Tapi kalau sekarang aku ngajak kamu ke sana, ada kan uangnya? Oh, kalau cuma 500.000 ada di dompet aku, tenang aja. Ya udah sayang. Yuk kita nggak usah lama-lama. Aku udah lapar. Ya udah yuk. Yuk. Bentar. Apa sayang? Oh, si Samsul, bentar ya. Iya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Sul. Oh, sekarang juga, Col? Hah? Serius kamu? Col. Kamu jangan bercanda kayak gini, Col. Oke deh. Ya udah, aku langsung ke rumah kamu ya. Iya, Col. Makasih banyak ya, Col. Kamu memang sahabat aku yang the best. Iya. Ya udah, ini aku langsung berangkat ke rumah kamu. Iya. Ya udah, Col. Assalamualaikum. Sayang, ada apa sayang? Kok kayaknya kamu seneng banget? Iya sayang, aku sekarang seneng banget. Barusan Samsul tuh bilang sama aku kalau aku ini suruh ke rumah si Samsul dan aku ini mau dikasih kerjaan. Hah? Dikasih kerjaan sayang? Iya sayang. Dikasih kerjaan gimana maksudnya sayang? Jadi gini sayang, seminggu yang lalu aku tuh ngechat si Samsul. Aku mau nanya sama dia, Col, coba deh kamu tanya sama kakak kamu. Kakak kamu ini kan kerja kantoran. Siapa tahu di tempat kakak kamu bekerja ini ada lowongan pekerjaan. Kalau semisal ada, tolonglah Col, aku ini pengen kerja. Aku bilangnya kayak gitu sayang. Terus yang barusan ini si Samsul nelpon aku, katanya aku ini disuruh ke sana. Kakaknya mau ngomong sama aku gitu. Ya udah sayang. Kalau kayak gitu, mending kita nggak usah lama-lama sayang. Kita langsung ke rumah sana aja sayang. Nggak apa-apa kan? Kita ke rumah si Samsul dulu. Habis itu kita jalan-jalan. Iya sayang. Yang terpenting kerjaan dulu sayang. Kalau misalnya aku kerja di kantoran, nanti uangnya kan buat kamu juga. Iya sayang. Udah tenang aja. Kita prioritaskan yang penting dulu ya. Aduh, iya sayang. Aku bangga deh sama kamu. Kamu selalu support aku. Makasih ya. Ya udah, mending kita langsung berangkat aja ke rumah si Samsul. Takutnya kakak si Samsul itu nungguin kita. Iya. Ya udah, yuk. Dek, Kakak, kamu sudah ngabarin sama temen kamu? sudah kak. Adik sudah telepon. Katanya dia mau kesini. Oh gitu. Iya dek, tapi ingat, kamu sama temen kamu itu jangan bikin malu kakak, dengar? Iya kak, kakak tenang aja. Adik gak bakalan bikin kakak malu kok. Iya dek, soalnya apa dek? Kalau kamu bikin malu dek, kakak ini kena. Iya kak, Kak Gogon tenang aja. Serahin semuanya sama adik. Ya dek, kakak ini percaya sama kamu. Ya udah, kakak mau masuk dulu ya. Nanti kalau temen kamu datang, kakak panggil ya. Siap kak. Ya dek. Ya udah deh, mending aku nungguin Mas Danang di sini aja. Kan Mas Danang tadi bilang bakalan dia jemput di tempat biasanya. Cuman kok kayaknya aku lihat-lihat ini Mas Danang belum datang ya. Jangan-jangan dia lupa lagi mau jemput aku. Tapi masa iya sih? Atau coba aku telepon aja kali ya.
Mungkin dia masih belum berangkat atau gimana gitu. Ah, iya. Sayang. Itu kan Devi. Iya, ngapain ya? Ya aku juga nggak tahu. Sayang, samperin aja yuk. Iya. Kok nggak diangkat? Aduh. Wih, orang miskin. Tumben banget pakai baju bagus. Dapat dari mana kamu baju ini? Oh, Iya bener. Aku baru kali ini loh lihat kamu, Devi, pakai baju serapi ini. Mau kemana? oh, masa gini aja rapi? Enggak kok, enggak mau kemana-mana. Ini kalian berdua berhenti di sini mau ngapain? Ya kita nggak mau ngapa-ngapain sih. Cuman kita itu kaget aja. Tumben banget kamu pakai baju kayak gini. Terus kamu kayaknya pakai lipstik deh. Mau kemana kamu? Apa sih kepo banget? Ya aku pakai lipstick karena aku mau ketemu pacar aku lah. Hah? Mau ketemu pacar kamu? Mau ketemu pacar aku? Iya. Maksudnya kamu ketemuan gitu? Iya, sekarang aku lagi mau ketemuan sama pacar aku. Soalnya mau ada acara. Bentar. Devi, aku nggak percaya ya Devi. Emang ada laki-laki yang mau sama kamu? Loh, ya ada lah Hikmah. Ini buktinya aku punya pacar. Dan sekarang pacar aku bilang ya aku mau jalan-jalan. Acaranya itu ya mau jalan-jalan. Waduh. Sayang. Hebat. Iya, aku ucapin hebat deh buat kamu Devi. Soalnya ada juga yang mau sama kamu. Soalnya kamu juga laku ternyata. Sayang. Cuman Tapi aku yakin laki-lakinya itu pasti setara sama si Devi. Sama-sama miskin, sama-sama kampungan. Soalnya kan bisa dilihat tampilan si Devi kayak gini ya kan, kampungan. Ya aku yakin pacarnya itu atau teman dekatnya itu kampungan juga. iya sayang, bukan cuman itu. Dan lagi ya Devi, pasti aku tebak ya Devi, pasti pacar kamu itu sama-sama miskin ya kayak kamu. Atau pacar kamu itu tukang becak kek, atau pemulung gitu ya. Pasti kayak gitu ya. Gini ya, tapi gak Hikmah. masalah juga sih sayang. Kalau temen deketnya atau pacarnya ini ya satu level lah sama si Devi. Soalnya kan Devi kayak gini, masa iya mau cari yang kaya? Gak Iya. mungkin kan? Iya sih bener sayang. Iya, udah. Pacar aku ya nggak kaya kok. Udah, ini kalian kan udah tanyanya nih. Tanya aku mau kemana, udah aku jawab. Kalian bilang pacar aku sama kayak aku, udah aku jawab juga. Terus kalian ngapain masih di sini? Loh, ya udah Devi. Lagian ya tempat ini tuh bukan punya kamu. Jadi kamu tuh nggak berhak buat ngusir kita. Iya, tapi buat apa juga Hikmah, Mas Agung? Udahlah, mending kalau kata aku kalian pergi aja. Soalnya bentar lagi juga pacarku ini datang. Loh, ya udah kalau kayak gitu Devi. Berarti kita nggak usah pergi dari sini sayang. Kita tungguin aja. Loh. Soalnya ya Devi, aku penasaran banget. Pacar kamu itu kayak gimana sih orangnya? Penasaran? Maksudnya kalian mau di sini sampai pacarku datang? Ya iya dong Devi. Nanti kalau pacar kamu ini sama-sama miskin kayak kamu, kita bakal menghina juga. Ya benar. Ini ya bukannya apa. Kalau kalian ngehina aku mungkin ya aku masih wajarin lah. Karena dari dulu kalian memang seperti ini. Apalagi ya kita udah kenal lama. Cuman kalau sama pacar aku nggak kenal sama kalian. Masa iya kalian mau ngehina orang yang nggak dikenal? Loh, ya udah nggak apa-apa. Lagian ya, walaupun kita mau menghina siapa aja itu nggak apa-apa. Kan kita berdua ini kaya raya. Astagfirullahaladzim. Ya tapi kan nggak sebaiknya harta yang Allah titipin buat kehidupan kalian yang enak ini buat ngehina orang lain. Loh, nggak apa-apa Devi. Lagian Devi yang kita punya itu emang bener nyata, nggak ada yang halu gitu. Daripada kamu, nih kalau misalkan nih ya kamu itu sombong atau apa, kamu tuh nggak boleh karena kamu miskin. Sayang, Ini Mas Danang kan? kok kenal? Sayang, Hikmah? Hikmah? sayang Loh, kenal. kenal sama Hikmah, Mas Danang? Ini mantan aku kok sama dia kamu. Siapa? Mantap. Siapa kamu tuh? Dia itu mantan aku dulu sayang. Hah? Tapi bentar deh. Kamu ngapain datang ke sini? Iya, aku iya. mau jemput pacar aku ini. Iya. Berarti pacar kamu ini orangnya, Dev.
Iya Hikmah, ini pacar aku. Emangnya kenapa? Kok kamu kayak yang kaget gitu? Ya, gimana aku nggak kaget, Devi? Asal kamu tahu ya, Devi, dia itu mantan aku, Devi. Bekas aku dia itu. Astagfirullahaladzim, kok sampai bilang bekas? Lagian Apa sih? kamu juga sayang. Kok bisa sih punya mantan yang modelnya kayak gini? Loh. Motornya kayak gitu. Ya, Emang kayak gitu ya selera kamu dulu, rendahan. ya gimana ya sayang? Kalau boleh jujur sih ya, dulu dia itu cuma aku manfaatin gitu. Terus dia ya bodoh gitu sayang, nggak ngerti kalau aku manfaatin. Tapi tenang aja sayang, setelah aku selesai manfaatin dia langsung aku buang, aku putusin gitu. Terus ada apa Hikmah? Kok kamu ada di sini? Iya Mas Danang, jadi ya kebetulan Mbak Hikmah sama si Agung ini, Mas Agung itu tetangga aku, dan mereka Gitu. udah biasa ngehina aku. Jadi mereka datang ke sini buat nanya aku ngapain. Aku bilang kalau mau ketemuan, katanya dia juga mau menghina pacar aku gitu. Apa-apaan? Sampai-sampai mau menghina pacarnya? Ada masalah apa? Ya nggak ada masalah sih. Cuman gimana ya Mas Danang, aku tuh nggak bisa sehari tanpa menghina Devi. Jadi kebetulan ketemu di sini, terus Devi ini penampilannya beda. Ya udah aku hina aja. Terus ya tadi aku tuh tebak si Devi ini pasti pacar kamu tuh miskin ya Devi. Nggak taunya bener, kamu ternyata pacarnya. Ya ampun Devi, kamu yakin mau pacaran sama orang miskin ini? Hikmah, Iya ya. kamu nggak usah bahas hal yang sudah menjadi masa lalu aku ya. Kata siapa aku miskin? Loh, aku tahu betul ya kamu tuh kayak gimana. Buktinya aja nih, lihat nih. Kalau misalkan kamu kaya, nggak mungkin kamu kesini cuma naik motor Beat. Ya terus, berhubung aku naik motor Beat, kamu bilang aku ini orang miskin. Hikmah, aku ya jadi orang nggak punya itu dulu. Kalau sekarang kehidupan aku sudah berubah. Sayang, Aduh. aku tahu kenapa dia ngomong seperti itu. Karena dia tuh malu ketemu sama kamu dan juga aku, ya kan? Iya bener. Aduh. Sekarang gini ya Mas Danang. Kalau emang sekarang kehidupan kamu berubah, apa buktinya? Apa? Ya nggak perlu lah. Aku buktikan sama kamu. Ngapain emangnya kamu tanya? Aduh Mas. Udahlah Mas, dari kamu jawab kayak gitu aja, udah bisa ditebak kalau kamu ini nggak ada perubahan, kamu itu tetap miskin. Aduh Hikmah. Udahlah Hikmah. Kamu itu nggak usah ngomong seperti itu. Lagian kan kamu sekarang nggak tahu perubahan kehidupan aku ini seperti apa. Udahlah Hikmah. Aku datang ke sini ini nggak ada urusan sama kamu. Lebih baik kamu pergi aja dari sini daripada kamu memperkeruh keadaan di sini. Ya udah Mas Danang, terserah aku. Emangnya kenapa? Lagian ya Mas, ini tuh kesempatan buat aku karena aku ketemu sama kamu. Aku pengen menghina kamu sepuasnya. Aduh Hikmah. Memangnya kamu dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Loh, Semua orang nggak pernah benar di mata kamu. Kayak kamu ini nggak pernah berkaca. Kamu pun juga punya kekurangan. aduh Mas, tapi sekarang hidup aku tuh berubah Mas. Aku kaya raya, punya pacar yang juga kaya. Beda kalau kamu, yang nggak berubah itu kamu Mas. Aku tuh ya Mas, kalau boleh jujur, aku bener-bener nggak nyangka Mas. Dunia ternyata sesempit ini ya. Aku bisa ketemu kamu, mantan aku di sini. Terus juga dunia sempit banget ya Mas. Sampai-sampai kamu nggak bisa cari kerja, terus juga kamu nggak bisa mengubah hidup kamu. Hikmah. Kamu ini kayak dukun banget orangnya. Sok tahu kehidupan aku seperti apa. Udahlah Hikmah. Kita ini udah lama nggak ketemu. Ya, sekalinya ketemu tolong dong. Kamu ini nggak sok tahu jadi orang. Loh, ya udah terserah aku. Mas, aku tuh bukannya sok tahu ya. Tapi kalau dilihat dari penampilan kamu nih, baju kamu yang sudah usang warnanya, terus dari sepeda motor kamu, udah bisa ditebak kalau kamu itu nggak ada perubahan. Terus. Apa bedanya sama sepeda motor ini? Loh, apa sama Matic? Kamu tahu nggak ini harganya berapa? Kamu nggak tahu tentang motor apa? Ini NMAX Herek. NMAX Herek. Apalagi ini udah dimodif. Udah dimodif. Iya. Loh. Keren. Seharusnya kamu malu ngomong kayak gitu. Loh, ngapain Motor aku? kamu sama motor aku malah motor aku. Loh, ngapain aku harus malu? Sekarang ya, fungsinya bukan gengsinya. Iya memang fungsinya sama, cuman kan kalau dibedakan mana yang bagus bagusan punya aku dong. Udah Mas Agung. Baik mah udah. Kalau kata saya sih mending lanjut perjalanan aja daripada
jadi nggak enak gini suasananya? Enggak. Ngapain kamu ngatur-ngatur aku? Aku belum puas menghina kalian berdua. Terus nih ya Devi, aku kasih tahu sama kamu kalau pacar kamu modelannya kayak Mas Danang ini. Aduh Devi, dijamin hidup kamu tuh gak bakal berubah. Kamu bakal tetap miskin selamanya. Ya tapi kamu jangan nyalahin si Devi, kamu nyalahin mantan kamu, ya kan? Dia kalau kaya pasti ngubah hidup si Devi. Loh, Ya. kalau dia miskin kan, ya tetap aja ke depannya sama-sama susah. Aduh sayang, nggak mungkin dia bisa mengubah hidupnya sayang. Dia aja ditakdirkan jadi orang miskin selama-lama-lamanya. Amin. Semoga aja apa yang kamu ngomongin itu bener ya Hikmah. Ya pastilah bener. Kurang ngajar banget, sok-sokan ngomongnya sok ganteng lagi. Udah ini kok makin kemana sih ngomongnya? Udah ya, mending kamu sama Agung pulang aja deh atau gimana gitu. Soalnya ini kan gak ada sangkut pautnya juga sebenarnya sama kalian berdua. Iya bener. Ya udah lah sayang, benar apa si Devi? Mending kita pergi aja Ya pergi sana. daripada kita naik darah gara-gara orang miskin ini. Orang miskin malah sok-sokan ngomong, seakan-akan kamu orang kaya. Siapa juga yang duluan ngomong seperti itu? Kalian berdua ya. Ya Allah, Dasar. pakai diinjek lagi. Baunya kayak musang. Kurang ajar banget. Kamu tuh yang bau. Kamu tuh baunya kayak monyet. Kurang ajar banget sih Hikmah itu. Berarti Hikmah itu mantan Mas Danang ya? Iya, tapi udah dulu. Udah, nggak usah dipikirin. Hikmah memang seperti itu dari dulu. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Iya. Tapi nggak apa-apa deh. Terserah apa kata dia. Yang terpenting, apa yang dia bilang itu tentang aku, semuanya nggak benar. Iya Mas Danang. Ya udah kalau kayak gitu, katanya kita mau jalan-jalan. Apa nggak berangkat sekarang aja? Biar nggak makin panas cuacanya. Iya, boleh. Tapi sebelum itu, tunggu dulu sayang. Ada hal yang mau aku omongin sama kamu. Ada hal yang mau Mas Danang omongin. Emangnya Mas Danang mau ngomong apa? Jadi gini sayang, barusan sebelum aku berangkat ke sini, kakak aku itu bilang, kapan kamu ini mau memperkenalkan pacar kamu sama kakak? Terus adik bilang, tunggu kak, tunggu momen yang tepat. Pokoknya secepatnya lah, biar nanti ketika sudah kenal, baru kita ini membahas tentang lamaran. Makanya itu sayang, aku ini mau ngomong ini sama kamu. Gimana kalau misalkan besok aku bakal Besok? ngenalin kamu ke kakak aku? Tapi bentar sayang. Emangnya kamu udah yakin mau ngenalin aku sama kakak kamu? Iya sayang, aku yakin kok kalau kakak aku ini mau sama kamu. Tenang aja, soalnya tadi kakak aku ini bilang, udahlah bawa aja pacar kamu ke sini. Berarti kan itu artinya kakak aku ini mau. Oh, gitu ya sayang. Ya, kalau kayak gitu sih aku ngikut kata kamu aja. Yang terpenting kamu udah bener-bener siap memperkenalkan aku sama kakak kamu. Oke deh kalau kayak gitu. Berarti kamu siap ya untuk besok ketemu sama kakak aku? Iya, insya Allah ya. Sip. Ya sih, Deh kalau kayak sih. gitu. Sayang, pokoknya besok kamu santai aja. Biar aku yang ngomong semuanya sama kakak. Sayang, tapi sebelumnya maaf. Kenapa? Kamu tahu sendiri kan, ya aku adanya baju-baju kayak gini. Aduh, udah nggak usah dipermasalahkan masalah itu. Kakak aku itu sukanya sama orang jujur dan apa adanya. Kalau misalkan ya kamu ini ya memaksakan keadaan, aku juga nggak suka. Soalnya sayang, aku juga dulunya keluarga dari bawah yang akhirnya aku bisa membangun keluarga seperti itu sekarang. Udah, kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Pokok siapin mental kamu untuk ketemu sama kakakku besok. Iya sayang, ya udah deh kalau kayak gitu. Ya pokoknya kamu udah ngomong kayak gitu ya aku sedikit tenang. Oke. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung yuk jalan-jalan. Ya sayang, boleh. Jadi yuk. Dek, kakak, teman kamu ini kok masih belum datang? Ya mungkin masih di jalan kak. Niat kerja enggak? Niat kak, dia niat.
kalau niat mana? Iya, Ini sudah lama loh. udah kakak jangan marah-marah kayak gitu. Adek coba telepon dulu ya. Temen adek itu nyampe mana? Dek, bukan apa. Kakak ini malu sama bos. Iya ya kak. Ini kak temen adek. Ini orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kok lama Gung? Iya, Col. Aku minta maaf. Barusan masih beli bensin. Oh, Ngomong-ngomong, Kak, ini terus gimana, Kak? Soalnya Samsul bilang, adek ini di sini. Iya dek, kakak mau ngomong sama kamu. Kamu ini serius nggak mau kerja? Iya serius lah, Kak. Buktinya aja, adek dapat info dari si Samsul. Adek langsung ke sini, Kak. Oh, iya. Bagus deh kalau gitu. Ya udah, besok kamu sama Dek Samsul ini baru menyambut kakak ya. Oh, iya ya, Kak. Siap, Kak. Berarti adek mulai besok udah diterima kerja, Kak? ya belum lah Gung. Kamu ini sama aku masih mau dikenalin sama bosnya kakak. Tapi di Agung ini tenang aja. Di sana besok ada kakak yang bantu ngomong. Oh gitu, Kak. Wah, iya ya, Kak. Tapi 90% kayaknya adek diterima kerja deh. Soalnya kan ada Kak Gogon, Cul, ya kan? Ya kamu jangan seperti itu dulu Gung. Iya namanya anggapnya ada orang dalam, Cul. Ya tapi kamu jangan bikin malu kakak ya. Oh, siap, Kak. Kalau masalah itu tenang aja, Kak. Adek ini gak kira bikin kecewa Kakak. Bagus deh kalau kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ngomong-ngomong, jam berapa besok, Kak? Besok kalau bisa jam 8 ya. Jam 8. Oke, Kak. Berarti aku kesini dulu ke kamu, Cul. Nggak usah. Mending kalian ini ketemunya di rumahnya bosnya kakak aja. Kalau boleh tahu, alamatnya di mana, Kak Gogon? Kalau alamat biar kakak yang ngirim di WhatsApp nanti ya. Oh, oke deh, Kak. Kalau kayak gitu, waduh, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Adek udah mau dikasih pekerjaan sama Kakak. Kak Gogon, memang Kakak yang the best. Ya deh. Makasih juga sama aku Gung. Iya. Aku makasih juga sama kamu, buat kamu. Aku bisa kerja, Col. Ngomong-ngomong, ini pacar kamu dek. Oh, iya, Kak, kenalin. Oh. Namanya Hikmah, Kak. Oh, ya kenapa nggak langsung kerja juga di sana? Hah? Emangnya juga bisa kak kalau misalkan saya juga ikut ngelamar kerja? Iya, siapa tahu ada lowongan di sana. Oh, Ya udah. Ya udah, sayang. Kamu besok pakai baju yang rapi. Oh, iya sayang. Ya udah kak, besok saya juga ikut ya kak buat dikenalin sama bosnya kakak. Iya dek. Emang nggak apa-apa kak? Ya nggak apa-apa lah, biar kakak ngomong sama bosnya kakak. Oh, Kak. Kakak, terima kasih banyak ya kak. Tapi, Kak Iya, Gogon, jangan bilang-bilang. Kalau sebenarnya adik ini sama Hikmah pacaran. Soalnya kan setahu adik, kalau di perusahaan itu nggak boleh ada yang pacaran, ya kan, Ya Cul? iyalah, nggak boleh. Oh, tapi Kakak tenang aja. Kalau nanti misal kita sama-sama diterima, kita bakal profesional kok, Kak. Ya, bagus deh kalau gitu. Ya udah, besok jangan lupa ya Diagung. Besok ke rumahnya bosnya kakak. Siap, Kak. Ya udah, Kak. Kalau kayak gitu, Adek langsung pulang. Adek mau menyiapin semuanya. Iya, Baju yang mau dipakai besok gitu. Jangan lupa besok yang rapi kamu ya. Siap, Kak Gogon. Ya udah, Kak. Adek langsung pamit ya. Iya. Hati-hati di jalan. Cul, aku langsung pulang ya. Makasih sebelumnya. Ya udah, Gogon. Ayo, San. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ya, Cul. Ya udah deh. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, gimana? Suka sama bajunya? Eh, iya sayang, suka. Wah, jadi kamu belikan aku kemarin
baju ini karena kamu punya baju warna coklat juga. Iya sayang, biar Oh. couple kita itu. Waduh, tapi makasih banyak ya sayang. Kayaknya ini baju termahal yang aku punya. Kalau dipakai adem. Aduh, udahlah, kamu nggak usah ngomong seperti itu. Ya udah, aku kesini sekarang mau jemput kamu. Gimana? Kamu udah siap nggak ketemu sama kakak aku? Bismillah, bismillah. Iya sayang, udah. Tapi gimana penampilan aku? Cocok nggak buat ke kakak? Ketemu gitu sama kakak? Wah, cocok banget. Kamu udah cantik banget sayang. Pasti nanti kakak aku ini pangling. Wah, kamu dapat bidadari ini dari mana? Gitu. Ada-ada aja. Ya bilang sama kakak, ini kalau pakai baju bagus, kalau biasanya pakai daster. Ah, enggak kok. Meskipun kamu pakai baju apa aja, kamu itu tetap cantik. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja yuk. Iya. Bentar. Atau aku naik di sana aja? Oh, nggak apa-apa. Yuk. Dek, Kakak, kamu sudah siap? sudah kak. Ya udah, mending kita jalan aja. Tapi si Agung sudah ngabarin kamu. Oh, sudah kak, katanya Agung sudah mau jalan. Oh ya udah, mending kita jalan aja yuk. Iya ya kak. Sayang. Kayaknya ini deh rumahnya. Iya. Terus, ini gimana sayang? Kita mau nunggu Kak Gogon apa langsung masuk aja? Ya mending kita masuk aja. Takutnya aku ini sama kamu udah ditungguin. Ya udah sayang, nggak apa-apa. Nanti kita ya kenalin diri gitu kalau kita ini saudaranya Kak Gogon gitu ya. Iya, ya udah yuk. Yuk. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Aku deg-degan sayang. Iya sama aku juga. Iya. Ada apa ya? Dan kalian berdua ini siapa? Pagi Pak, maaf sebelumnya ganggu waktunya. Iya, Jadi kita berdua ini saudaranya Kak Gogon yang mau melamar pekerjaan. Iya. Saudaranya si Gogon. Iya bener Iya. Pak. Oh iya. Maaf, aku ini kan nggak tahu sama orangnya. Jadinya tadi aku tanya kalian ini siapa? Nggak taunya saudaranya si Gogon. Jadi Iya. atasan Kak Gogon itu Bapak. Iya betul. Perkenalkan Pak, nama saya Agung. Oh iya, Saya Hikmah Pak. saya Kevin Sanjaya. Iya Pak. Eh, ini Mas dan Mbaknya kan yang mau ngelamar kerja di kantor saya ya? Iya Pak, bener Pak. Kita berdua ini yang mau ngelamar pekerjaan. Tapi saya benar-benar berharap Pak, biar bisa kerja di perusahaan Bapak. Iya. Kalau saya boleh tahu, kalian berdua ini lulusan apa? Kalau saya, kebetulan saya lulusan sarjana Pak. Oh. Kalau teman saya ini, si Agung, dia itu lulusan diploma 3 Pak. Oh, berarti lulusan sarjana semua ini. Iya bener Pak. Iya Pak. Tapi sebelumnya sudah punya pengalaman kerja di perusahaan? Belum Pak. Sebelumnya belum pernah Pak. Iya, saya kan tanya, kalau semisalnya kalian berdua ini masih belum ada pengalaman kerja di kantoran, nanti bakal saya bimbing ataupun nanti dibimbing oleh Gogon gitu. Iya Pak, iya Pak. Ya kalau kalian berdua punya pengalaman sebelumnya itu kerja di perusahaan, jadi enak, gak usah dibimbing lagi. Kalian berdua kan mesti paham sih seperti apa sistem kerja di perusahaan. Iya Pak, tapi ya, waktu saya kuliah saya itu pernah magang Pak di kantor. Jadi sedikit bagus. banyak saya adalah Pak tahu. Berarti tentang komputer ataupun data-data seperti mau ngerekap data bulanan itu bisa kamu? Bisa Pak, kebetulan bagus. saya paham Microsoft Word, Excel, itu paham saya Pak. Iya. Ternyata pilihan si Gogon ini memang gak main-main. Makasih. Dari dulu, kalau dari pilihan si Gogon, aku pasti langsung ACC. Karena apa? Si Gogon itu kalau pilih calon karyawan ataupun menginterview karyawan, itu selalu tepat. Oh, berarti kita berdua ini
langsung bisa diterima kerja, Pak. Iya, bukan langsung diterima kerja, cuman kalian nggak usah tes-tes interview lagi, cuma tinggal tes kerja aja. Kalian cocoknya di bidang apa, nanti saya tes. Kalau kalian di bidang itu bagus, ya udah saya kasih penempatan di bidang itu. Oh iya Pak. Oh, Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak. Saya benar-benar nggak nyangka Pak bisa ketemu sama pemilik perusahaan. Loh, itu kayaknya adik deh. Ayo sayang. Iya. Adik. Devi, Mas Danang. Loh. Tunggu. Ini kan mantan kamu. Kok ada kamu sama pacar kamu di sini? Tapi bentar. Bapak maaf sebelumnya. Kok tadi Bapak bilang D Pak? Yang mana di Bapak? Ini adik kandung saya. Bentar, Dek. Loh. Kamu kenal sama Mbak dan Mas ini? Ya jelas-jelas adik kenal kak. Oh, Hikmah teman kamu? ini mantan adik dan ini pacarnya. Terus ada kepentingan apa mereka datang ke sini kak? Mereka berdua mau melamar kerja di perusahaan kakak, Dek. Hah? Kata kamu. Mau melamar pekerjaan di perusahaan kita kak? Iya, Dek. Tapi bentar dulu. Ini mereka berdua pacaran. Iya kak? Enggak. Tadi bilangnya temenan. Kamu ini. Oh, Tunggu. Barusan kakak aku bilang kalian berdua mau melamar pekerjaan. Masa orang kaya masih butuh kerja sih? Iya. Tapi Kak, bener Pak Kevin. Kemarin kak, iya. waktu adek ini jemput pacar adek untuk jalan-jalan, Iya, terus. nggak disangka-sangka ternyata si Hikmah ini dan pacarnya ini bertetanggaan sama ini sama pacar adek. Kemarin juga ketemu sama adek ini dihina kak Hah? sama mereka berdua. Dihina, Dek. Iya. Dihina bagaimana maksud kamu? Ya dihina, mentang-mentang kan kehidupan kita dulu kan yang miskin kak. Nah, Oh. jadi Hikmah ini dulu pacaran sama adik waktu keadaan keluarga kita masih di bawah. Nggak taunya kemarin waktu ketemu, orang miskin, kamu nggak bakal bisa merubah hidup kamu. Kamu seumur hidup kamu bakal tetap jadi orang miskin. Apa? Sebentar, Mbak. Apa benar yang diomongin sama adik saya ini? Bener Pak. Ini adik Pak Kevin Saya tegaskan sekali lagi, kalau dia ini adik kandung saya. Kamu gimana sih? Katanya orang miskin. Ya dulu miskin. Kan aku sudah bilang sama kalian berdua. Aku sama kamu Hikmah sudah putus udah lama. Jadi kamu nggak bakal tahu proses keluargaku sampai titik seperti ini itu seperti apa. Tapi beruntung banget kalau sekarang kamu datang ke sini dan mau melamar pekerjaan di perusahaan keluarga aku. Kalau sekarang gimana Hikmah? Siapa yang nggak berubah? Ya kalau kayak gini, aku benar-benar minta maaf Mas. Kamu kok nggak bilang sih Mas? Kemarin kalau kamu itu ternyata sekarang udah kaya raya. Loh, ngapain aku harus bilang sama kamu Hikmah? Terus kalau misalkan aku bilang kemarin kalau aku ini kaya raya, apa bedanya? Aku ini sama kalian berdua. Kan itu artinya aku ini sama-sama sombong kayak kalian. Iya Mas. Tapi kalau ternyata kayak gini, aku nyesel kemarin menghina kamu. Aku minta maaf Mas. Aku Nyesel? minta maaf Dev. Nyesel menghina aku. Tapi kak, baru Wagi juga ingat kemarin dua orang ini juga menghina dan merendahkan pacar adik. Hah? Loh. Tanya aja sama pacar adik. Iya kak, Apa namanya? Devi. Bener, Dek Devi. ya mungkin karena saya memang orang miskin. Loh. Dek Devi ini jangan ngomong seperti itu. Karena memang sudah biasa mereka Hah? berdua menghina saya. Kak. Sudah biasa. Loh. Ternyata kalian berdua ini percuma ya. Sekolah tinggi-tinggi, tapi nggak punya attitude. Oh, kita minta maaf Pak Kevin. Dan juga kita nggak tahu kalau orang ini ternyata adik Pak Kevin. Kalaupun semisalnya orang ini bukan adik aku, apa kalian berdua ini pantas bersikap seperti itu, ha? Enggak Pak. Aduh, percuma dong. Sarjana, tapi nggak punya adab. Waduh. Apalagi kalian berdua ini tadi bohongin aku. Kalian berdua bilangnya kan berteman. Waduh. Tapi nyatanya mereka berdua ini pacaran, Dek. Iya, udah jelas kemarin itu mereka ini sayang-sayangan. Udah lah kak, mending kakak nggak usah terima dua orang ini. Iya benar. Mending
cari orang lain aja kak. Pak. Ya deh, harus ditambah lagi kak. Kalau misalkan orang berdua ini keterima kerja di perusahaan, masa iya kakak ini mempekerjakan seorang pasangan? Terus adik juga nggak mau. Pastinya kan setiap hari adik bakal ketemu sama orang ini. Adik takut nanti pacar adik buru. Pak. Tapi kita janji Pak, kita bakal merubah sikap kita dan juga kita nggak bakal pacaran. Iya, Pak. Tapi tolong Pak, kasih kesempatan Pak. Kalian sudah membohongi saya dan menghina adik saya. Permisi, Bos. Gogon. Bos, Ya Gon. Mas. Ya. Gon. Mereka berdua ini kan pilihan kamu ya, saudara kamu. Iya, Bos. Benar. Saya tegaskan ya Gon. Kalau pilihan kamu sekarang itu gagal. Hah? Gagal, Bos. Iya. Awalnya mereka itu bilangnya mereka berteman Gon. Nggak taunya mereka itu punya hubungan, bisa dibilang pacaran. Belum apa-apa lagi, mereka berdua itu sudah menghina adik aku orang miskin katanya. Hah? Menghina orang miskin, Bos. Iya, mereka berdua menghina adik aku ini. Kebetulan katanya Mbak ini mantannya adik aku ya, Dek. Iya bener. Mereka berdua belum apa-apa, sudah kayak gini, Gon. Masa iya? Mereka berdua itu pantas kerja di perusahaan aku. Ya nggak pantas lah, Bos. Nah, Dek, bisa merusak nama baik perusahaan. Bener kan? Iya Pak, bener. Saya minta maaf ya Pak, kalau sikap mereka berdua nggak sopan Pak. Ya udah kalau seperti itu, Gon. Mohon maaf aku, Gon. Aku nggak bisa menerima mereka berdua kerja di perusahaan aku. Iya Bos, kalau maunya Bos seperti itu, ya nggak apa-apa Bos. Pak, tapi tolong dong Pak. Kamu nggak usah banyak bicara di sini. Kalau Baik aku sih. tetap memaksa mereka berdua kerja di perusahaan aku, wah, aku nggak tahu lagi, Gon. Seperti apa nama baik perusahaan aku nanti jika menerima dua karyawan seperti mereka. Aku terlanjur sakit hati, Gon. Mereka berdua menghina adik aku. Dan mereka berdua belum apa-apa aja udah membohongin aku. Ya kan? Bener kan? Iya Bos. Terus kalau masalah adik saya ini gimana Bos? Kalau adik kamu gampang, nanti aku yang ngatur. Biar bisa kerja di perusahaan aku. Makasih Pak Kevin. Iya, namanya siapa? Namanya Pak. Bos. Ya, nanti Pak Kevin langsung turun tangan aja. Interview kamu ya. Siap Pak. Kalau sekarang gimana Hikmah? Apa kamu masih berani menghina keluarga aku miskin-miskin lagi? Sekarang dari kemarin kamu ini menghina aku. Kamu datang ke rumah keluarga aku, kamu ngemis-ngemis minta pekerjaan. Katanya orang kaya. Kok masih minta pekerjaan sih? Ya Kayaknya sebenarnya nanggung. kita berdua pengangguran, Mas. Aduh. Pengangguran. Gayanya selangit. Hikmah, asalkan kamu tahu ya, setiap orang berhak merubah kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Kalau kamu, kamu nggak bakal bisa berubah, kamu selamanya bakal miskin. Sekarang aja kamu malah butuh sama orang yang kamu hina. Gimana kalau sekarang? Ini ya, Devi. Meskipun orang yang selalu kamu rendahkan, tapi dia itu selalu menghargai aku, selalu menghargai orang lain. Makanya itu, aku beruntung banget ketemu sama si Devi. Dan gak lama lagi, aku bakal menikah sama dia. Dan insya Allah, aku bakal merubah hidup pacar aku. Biar nantinya gak direndahkan sama orang seperti kalian berdua. Nah, benar. Udah Kak, usir aja dari sini. Ya udah, kalian berdua ini kan udah aku tolak. Jadi silakan untuk meninggalkan tempat ini. Tapi Pak, Udah pergi sana. Pergi. Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Iya ya Bos. Udah pergi. Gimana ini sayang? Aku jadi pengangguran. Padahal aku udah mau kerja ini. iya sayang, aku juga.
Tapi aku benar-benar gak nyangka deh sayang, kalau ternyata kehidupan Mas Danang sekarang udah berubah. Dia kaya raya, dia adiknya Pak Kevin sayang. Andai aja kemarin kita ini gak menghina mantan kamu, mungkin sekarang kita udah diterima kerja. Iya sayang. Terus juga kalau dipikir-pikir, enak banget si Devi itu. Bakal dilamar katanya sama Mas Danang. Pasti hidup dia nanti berubah. Ya jelas berubah lah sayang. Kamu tahu sendiri, mantan kamu itu orang kaya. Sayang, apa kita mau ke dalam lagi ya sayang? Kita minta maaf lagi. Sudah tahu kamu kayak gitu, masih mau ke dalam, yang ada nanti kita ini malah diusir lagi. Udah, mending kita pulang aja, kita pergikan di rumah. Iya sayang. Untung aja kak, adek masih sempat untuk bertemu dengan mereka. Kalau enggak, kakak ini bisa terlanjur menerima dia. Hampir aja, Dek. Mereka berdua itu langsung kakak terima. Karena kan mereka berdua bilangnya saudaranya si Gogon. Oh iya. Ini pacar kamu. Iya, gimana? Spek bidadari kan? Iya, cantik banget. Waduh. Ya udah, iya Gon. dong. Kamu ini mending balik aja ke kantor. Soalnya aku ini masih ada acara keluarga, oke? Tapi aku peringatkan lagi, sekali lagi sama kamu. Kalau mau pilih calon karyawan, harus yang bener-bener meniat kerja. Kalau kayak tadi gimana? Kan bisa rusak nama baik kamu, ya kan? Bos, saya akuin bos. Saya yang kalah bos. Iya, nggak apa-apa. Kamu langsung tes aja itu adik kamu. Dia itu bisa di bidang apa, ya? Iya, Bos, Nanti siap. kamu kasih aku laporan seperti apa hasilnya, oke? Siap, ya bos. Ya udah. Permisi ya bos. Ya. Permisi pak. Ya. Waalaikumsalam. Kak, Ya. gimana berhubung sekarang ada pacar adek, kita ngobrolnya di dalam. Oh iya, kita ngobrol di dalam aja biar lebih santai dan nggak tegang. Oh, Sekalian bahas tentang nikahan aja. iya kak, siap. Jadi sayang yuk. Permisi ya Kak Kevin. Iya.